Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman hormat Allah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kemudahan dan diberi keberkahan pada aktivitas kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji Allah Rabb semesta alam yang telah berikan kita rezeki yang banyak yang tidak terhitung, dan sepatutnya kita senantiasa berterima kasih kepada Allah atas nikmat tersebut. Salat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuntun hidup kita, contoh hidup kita, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bertemu beliau di akhirat kelak. Nana yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini cerita singkatnya ada tentang manfaat senang bertemu dengan Allah. Kayak siapa yang senang bertemu dengan Allah? Tentunya anak-anak yang senang bertemu dengan Allah pasti rajin ibadahnya, akan semangat belajarnya, akan semangat bantu orang tua. Nah, kisahnya seperti ini. Pada suatu zaman hiduplah seorang raja yang ingin tampil sempurna, keren. Suatu hari ia akan pergi ke suatu daerah. Ia meminta para pelayannya mengambilkan baju-baju miliknya. Para pelayan datang dengan membawa segambreng baju milik raja, banyak. Sang raja pun memilih baju. Dia pilih yang terbaik sesuai dengan seleranya. Setelah memilih beberapa lama, barulah ia mendapati baju yang disenanginya. Kemudian setelah dia pakai baju kerennya, dia memilih kendaraan yang dimilikinya untuk dinaiki dengan keinginannya. Raja memilih kendaraan terbaik di antara beraneka macam kendaraan yang dimilikinya itu. Nah, kemudian saat itu iblis datang menghembuskan kesombongan dalam hati raja. Dia jadi sombong, pakai baju bagus, pakai kendaraan bagus, raja lagi, merasa dirinya sombong. Raja berangkat mulai perjalanan diiringi kuda-kuda terbaiknya. Sepanjang perjalanan, sang raja memandang manusia yang ditemui dengan rasa sombong, merasa hebat, merasa lebih baik. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki berpenampilan kumuh. Lelaki itu mengucapkan salam kepada sang raja. Assalamualaikum sang raja. Assalamualaikum sang raja. Namun karena kesombongan sang raja, ia tidak mau menjawab salam lelaki kumuh itu. Karena dalam hatinya sudah ada kesombongan, merasa dirinya paling baik. Tanpa diduga, lelaki kumuh itu dengan cepat mengambil tali kekang kuda sang raja. Sang raja kaget dan berkata, "Berikan tali itu. Kamu telah berani lancang kepada seorang raja." Lelaki kumuh itu jawab, "Aku ada perlu denganmu." Raja menimpali, "Tunggu sebentar. Tunggu perintah dariku. Aku menyampaikan keperluanmu." Ya, tunggu perintah dariku untuk menyampaikan keperluanmu. Tunggu dulu, tunggu perintahku. Aku adalah seorang raja. Lelaki itu bersikukuh, "Tidak, aku ingin sekarang. Aku ingin sekarang." Kemudian ia menarik tali kekang kuda itu dengan kuat-kuat. Sang raja tidak dapat lagi menolak. Ia pun mengikuti keinginan lelaki itu. Kata raja, "Sebutkan apa keinginanmu." Lelaki kumuh itu berkata, "Ini rahasia. Ya, ini rahasia. Sebuah rahasia." Ia pun mendekati raja dan berbisik, "Aku adalah malaikat
Ketika itu raja pun terkejut. Raut mukanya berubah dan tubuhnya bergetar. Ia menyampaikan permohonannya. Tunggulah sampai aku menyelesaikan segala urusan dan memberi wasiat kepada semua anggota keluargaku. Malaikat menjawab, tidak, demi Allah, kau tidak akan dapat lagi melihat keluargamu selamanya. Tanpa menunggu kesediaan sang raja, malaikat maut segera mencabut nyawa raja. Kemudian raja pun jatuh tersungkur tanpa perlawanan. Malaikat maut segera meninggalkan raja yang sombong. Kemudian malaikat maut pun pergi bertemu dengan hamba yang mukmin. Malaikat ini kembali menunaikan tugasnya, bertemu dan ingin mencabut nyawa seorang mukmin, seorang hamba yang ahli ibadah, seorang hamba yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin bantu orang tua, rajin belajarnya. Dia akhirnya sampailah kepada orang mukmin tersebut. Malaikat menyampaikan salam. Assalamualaikum. Orang mukmin langsung jawab, waalaikumsalam. Malaikat maut membuka penjaranya terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya. Aku ada perlu denganmu, dan aku akan menyebutkannya di telingamu, ucap malaikat. Silahkan, kata hamba yang mukmin sambil mendekatkan telinganya kepada malaikat itu. Nih, malaikat segera menyampaikan maksudnya dan mengenalkan siapa dirinya. Aku adalah malaikat maut dan akan melaksanakan tugasku. Selesaikanlah keperluanmu yang ingin kau kerjakan sebelum kutunaikan tugasku. Hamba mukmin itu menjawab dengan penuh keyakinan. Tidak ada keperluan yang lebih besar dan aku cintai daripada bertemu dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba mukmin ini lebih cinta kepada Allah, jadi minta disegerakan. Nah, malaikat maut berkata lagi dengan lembut, pilihlah dengan cara apa aku harus mencabut nyawamu. Kemudian orang mukmin jawab, apakah aku bisa memilih? Tanya orang mukmin tersebut. Tentu aku telah diberi wewenang untuk itu, jawab malaikat. Baiklah, aku akan berwudu dan sholat terlebih dahulu. Kemudian cabutlah nyawaku saat aku sedang sujud, pinta hamba yang mukmin. Malaikat maut mengabulkan permohonan hamba yang mukmin dan mencabut nyawanya saat ia sedang bersujud. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Iya, pesan moralnya adalah sikap senang yang ditunjukkan hamba mukmin ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan kepadanya di sisi Allah dengan diberikan kesempatan untuk memilih cara yang baik saat akhir hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun akan senang bertemu dengannya. Sedang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, Allah pun tidak akan senang bertemu dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.